Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita akan kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal yang ke-14 ayat 3 sampai ayat yang ke-9. Kemudian Injil Yohanes pasal 12 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Injil Markus pasal 14 ayat 3 sampai 9 dan Injil Yohanes pasal 12 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Saya undang Bapak Ibu dan Saudara untuk berdiri, kita akan bersama-sama memperhatikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Injil Markus pasal 14 ayat 3 sampai 9, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga mengingat dia." Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 4 sampai ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Mari kita akan sekali lagi berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Jikalau kembali kami berada di rumah-Mu ini ya Tuhan. Dan tiba saatnya saat ini kami akan bersama belajar dari setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus Engkau memberikan kepada kami ketulusan hati, kerendahan hati untuk menerima setiap pengajaran-Mu ya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus Engkau juga urapi hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan kelemahan hamba. Engkau layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan kami boleh terus ada di dalam persekutuan dengan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan akan pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya, silahkan slide yang berikutnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, di sini ada 3 gambar. Ya. Kalau akhir-akhir ini seringkali kita mendengar kata kepedulian, gitu ya. Kepedulian sosial, kepekaan sosial. Seringkali kita melihat bahwa ada orang-orang atau mungkin artis-artis yang kemudian
peduli dengan orang-orang yang membutuhkan. Sehingga kita bisa melihat acara-acara di televisi dan itu kemudian menjadi sebuah konten ketika mereka peduli kepada orang lain, kepada orang-orang yang dalam keadaan kekurangan Bapak, Ibu, dan Saudara. Kemudian mereka memberikan barang, kemudian secara tiba-tiba surprise gitu ya, memberikan uang. Tetapi itu dipertontonkan Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, kalau gambar yang di sebelah kiri itu contoh bansos ya atau bantuan sosial. Ketika ada musibah, mungkin kita katakan, nah kalau itu Bu, bansos itu bantuan sosial itu sesuatu hal yang wajar, yang baik gitu ya. Ketika ada sebuah bencana kemudian pemerintah menyalurkan bantuan ini. Ya mungkin kita bisa katakan karena mereka butuh. Tapi kalau kita melihat gambar yang tengah Bapak, Ibu, dan Saudara. Ini contoh ketika ada artis-artis, ketika ada orang yang terkenal. Kemudian mereka membuat konten. Dan mereka menunjukkan kepedulian itu, kepekaan itu Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah yang menjadi pertanyaan adalah, apakah ini makna kepekaan itu? Ya. Terlebih gambar yang di sebelah kiri itu lebih parah lagi. Ya. Ketika sedang memberikan lalu dia selfie atau minta tolong orang untuk itu di-upload, untuk itu di-share begitu ya. Dengan sebuah tujuan apa? Supaya orang tahu, supaya orang melihat bahwa dia sudah memberikan sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita mendengar kata kepekaan, itu sebetulnya sebuah makna yang luas Bapak, Ibu, dan Saudara. Bukan hanya sebuah kepedulian sosial kepada sesama kita. Kalau peduli kenapa kok selfie gitu ya. Kalau dia peka itu apa? Saya tuliskan di situ. Adalah sifat kepedulian yang dimiliki seseorang dalam berbagai hal. Berarti kepekaan itu adalah sebuah kemampuan untuk bereaksi terhadap suatu keadaan. Kepekaan itu juga artinya sifat kepedulian yang dimiliki seseorang menyikapi berbagai hal. Berarti latar belakangnya, motivasinya adalah ketika ada orang yang membutuhkan, maka kita menjadi peka untuk membantu orang lain. Berarti makna kepekaan itu juga tidak bisa hanya dibatasi sebagai sebuah bantuan sosial atau bansos saja. Kalau itu kemudian diviralkan, kemudian dipertontonkan, kemudian ingin dipuji orang, maka itu sebuah makna kepekaan yang sangat dangkal. Kemudian juga ketika orang kemudian menganggap orang lain itu sebagai objek. Janganlah kita menganggap orang sebagai objek, justru ini menjadikan atau menunjukkan ketidakpekaan Bapak, Ibu, dan Saudara. Jadi sekarang ini kita bisa melihat ada banyak acara di televisi. Ada banyak konten-konten tentang kepedulian. Ya, slide berikutnya. Pagi hari ini kita tidak akan melihat, tidak akan mengupas lagi lebih jauh tentang konten-konten itu. Sebab kita tidak bisa mengerti motivasi yang sesungguhnya itu apa. Apakah semuanya dengan tulus, dengan sebuah tujuan memang benar-benar membantu. Pagi hari ini kita akan belajar dari Maria dari Betania. Ini adalah saudara dari Marta dan Lazarus. Ada 3 Injil yang menuliskan tentang kisah ini Bapak, Ibu, dan Saudara. Di Injil Matius, di Injil Markus, dan di Injil Yohanes. Di Injil Markus ini memang tidak dituliskan nama ya kalau yang di Markus ini. Kenapa tadi kita perlu membaca di Injil Yohanes pasal yang ke-12, di situ dituliskan Maria. Kita akan belajar bagaimana kepekaan Maria yang dia tidak perlu selfie,
Dia tidak perlu apa yang dia lakukan itu harus diviralkan. Ini sangat berbeda Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena kepekaan Maria ini, sifat kepekaannya ini adalah terhadap Tuhan. Jadi kalau yang pertama tadi di pendahuluan saya katakan, bagaimana orang-orang terkenal ketika orang memperdulikan sesamanya. Tetapi kita akan melihat bagaimana di dalam kehidupan iman kita, kita diminta juga punya sebuah kepekaan. Kalau kita peka terhadap orang lain, terlebih kepada Tuhan. Jadi Maria ini memiliki kepekaan terhadap Tuhan. Nah, orang yang bisa peka kepada Tuhan itu bagaimana Bapak, Ibu, dan Saudara? Saya tuliskan di situ, orang yang benar-benar dekat itu lebih memahami. Sekarang ini kita sering menyanyikan lagu, ku terhubung denganmu, melekat kepadamu. Ini lagu ini menjadi inspirasi bagi banyak orang dan kita sering menyanyikan. Bukan hanya kita sering menyanyikan, kita senang menyanyikan ini. Tetapi biarlah itu kembali kepada kita. Apakah kita selalu terhubung dengan Tuhan? Apakah kita selalu ada di dalam persekutuan dengan Tuhan? Selalu melekat dengan Tuhan? Dan Maria ini kenapa dia punya kepekaan terhadap Tuhan? Karena dia bisa memahami, dia mendengar tentang ajaran Tuhan. Dia tahu bahwa sebentar lagi Tuhan Yesus akan mati, akan dikuburkan. Sementara murid-muridnya, orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus tidak mengerti sama sekali tentang hal ini. Kalau kita melihat di ayat yang sebelumnya Bapak, Ibu, dan Saudara, di situ dikatakan 2 hari lagi akan ada perayaan Paskah. Jadi di sini Maria, dia memiliki sebuah sifat kepekaannya ini karena dia dekat dengan Tuhan. Dia melekat dengan Tuhan sehingga dia bisa memahami. Maka kemudian dia mengurapi Yesus tadi di Injil Markus pasal yang ke-14 mulai ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ini yang saya katakan bahwa Maria itu punya sebuah kepekaan Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan Yesus sudah berulang kali mengatakan, berkata tentang kematiannya yang semakin mendekat. Tetapi murid-muridnya tidak ada yang peka. Murid-muridnya tidak ada yang tahu Bapak, Ibu, dan Saudara. Kemudian di situ dikatakan, saya kutip dari Life Application Study Bible dikatakan, barangkali satu-satunya orang yang mengerti dan percaya bahwa kematian Yesus akan segera tiba adalah Maria. Karena tidak ada yang melakukan seperti yang Maria ini lakukan. Bahkan dengan dia rela minyak narwastu yang mahal, dia beli itu. Tadi dikatakan di ayat yang lain diperkirakan harganya 300 dinar. Itu seperti upah 1 tahun. Karena 1 hari 1 dinar. Tetapi kenapa dia bisa punya sebuah kepekaan? Karena dia melekat kepada Tuhan. Dia mau menyenangkan hati Yesus. Dia mengenal Yesus. Maka dia mengurapi Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara. Oleh karena itu Maria mengurapi tubuh Yesus. Sementara Yesus masih hidup. Dan di bagian baik Injil Markus maupun Injil Yohanes dicatat di situ. Ayat yang ke-9 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia.
Sampai hari ini, sampai pagi ini kita baca ayat ini. Apa yang dilakukan Maria ini. Ketika kebenaran Injil diberitakan. Ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan. Perbuatan Maria ini kita ingat bahkan sampai hari ini. Next slide berikutnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya tuliskan kembali bahwa kepekaan Maria ini terhadap Yesus ini lahir dari hati yang melekat kepadanya. Karena seringkali faktanya dalam kehidupan kita, kita lebih peka terhadap diri kita sendiri. Kita lebih peduli terhadap diri kita sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimanakah terhadap Tuhan? Apakah hanya peka terhadap diri sendiri, tetapi tidak terhadap Tuhan dan kehendaknya? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita, kalau kita peka terhadap Tuhan, kira-kira bagaimana atau perasaan Tuhan kalau kita tidak beribadah? Ketika saya merenungkan lebih jauh, untuk tahu bagaimana kita peduli dengan Tuhan, peka dengan Tuhan. Bukan peka terhadap diri kita sendiri, Bapak, Ibu, dan Saudara. Coba pernahkah kita bayangkan, pernahkah kita memikirkan gitu ya. Bagaimana atau perasaan Tuhan kalau kita ini tidak setia dalam beribadah di hari Minggu misalnya. Bagaimanakah perasaan Tuhan ketika kita malas untuk berdoa? Bagaimanakah perasaan Tuhan ketika kita malas untuk membuka Alkitab, Bapak, Ibu, dan Saudara? Bagaimanakah perasaan Tuhan ketika kita lama tidak melayani? Bagaimanakah perasaan Tuhan ketika kita lama tidak perjamuan kudus? Ketika saya merenungkan ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita peka, Bapak, Ibu, dan Saudara, akan bagaimanakah perasaan Tuhan kepada kita. Kadang-kadang karena kesibukan kita, karena rutinitas kita setiap hari. Pagi kita buka mata, kita bekerja melakukan segala aktivitas kita, kesibukan kita. Pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Dengan segala hal yang kita lakukan. Kadang-kadang Tuhan ingatkan kita. Kamu sudah kurang peka, peduli terhadap perasaanku. Bisa jadi pagi hari ini Tuhan ketika berkata. Di antara kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari dengan firman Tuhan ini, termasuk saya. Bagaimana dengan pelayanan saya? Bagaimana, apakah Tuhan disenangkan? Ini yang menjadi contoh bagaimana ketika kita peka terhadap perasaan Tuhan. Ketika lama kita tidak berdoa, ketika lama kita tidak melayani. Sesungguhnya Bapak, Ibu, dan Saudara. Luar biasa kepekaan Tuhan Yesus itu dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca di dalam kebenaran firman Tuhan, di kitab-kitab Injil, Yesus sudah memberikan contoh kepada kita, luar biasa kepekaannya kepada manusia. Tetapi sering kali kita peka terhadap diri kita sendiri. Tetapi kita kurang peka terhadap perasaan Tuhan. Beberapa contoh luar biasa kepekaan Tuhan Yesus. Kalau kita lihat misalnya di dalam Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 12 sampai 15. Ketika Tuhan Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Ketika ibunya, orang tuanya, maksud saya ibunya menangis terseduh-seduh. Tuhan Yesus peka, dia dengan belas kasihannya. Oh, ayahnya sudah meninggal, sekarang ibunya janda, anaknya meninggal.
Maka Tuhan Yesus dengan kepekaannya, dengan belas kasihannya, dia membangkitkan anak muda di Nain. Kalau kita mengingat kembali kisah Sakius, itu juga adalah bukti kepekaan Tuhan Yesus dalam kehidupan Sakius. Sakius yang punya kerinduan karena dia pendek sampai dia naik ke pohon ara. Lalu Yesus katakan, pada hari ini juga aku akan menumpang di rumahmu. Turunlah Sakius. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu dan Saudara, ayat-ayat di dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak, melihat seperti domba-domba yang terhilang, tidak ada gembalanya. Melihat orang-orang yang kelaparan, kehausan. Itu kepekaannya yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Demikian juga kepekaan Tuhan Yesus untuk kita Bapak Ibu dan Saudara. Karena itu mari kita terus belajar memiliki kepekaan. Bukan karena kita ingin ditonton. Bukan karena kita ingin membuat sebuah konten. Tetapi biarlah kita peka terhadap perasaan Tuhan. Kalau aku melakukan seperti ini, semakin jauh dari Tuhan. Semakin aku bolos dalam ibadah misalnya ya. Ini melukai perasaan Tuhan. Maka kita akan berhenti dan kita berusaha untuk kembali peka terhadap suara panggilan Tuhan. Untuk kita kembali mencari Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini, mungkin kebenaran firman Tuhan ini, waduh, kok rasanya pedes gitu ya. Tetapi ketika saya merenungkan ini, sebab kita seringkali setiap hari dengan rutinitas kita, ini juga bisa berbahaya. Kita melakukan kegiatan kita, kesibukan kita pagi, siang, sore, malam. Berlalu begitu saja, bulan demi bulan. Dan hari ini kita sudah masuk bulan yang ketiga. Apakah waktu itu kemudian hanya begitu saja berlalu Bapak, Ibu dan Saudara? Kita mau supaya hari demi hari kehidupan kita ini semakin bermakna. Ketika kita menjadi orang yang semakin peka terhadap Tuhan. Next. Di dalam Injil Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-9 tadi. Bagaimana ketika Tuhan Yesus kemudian memuji atau menyatakan sesuatu untuk Maria ini. Maria melakukan sesuatu yang sangat besar untuk Tuhan Yesus menjadi penghiburan baginya. Karena sebentar lagi Tuhan Yesus akan menghadapi penyalipan, kematian. Hanya satu-satunya yang peka, yaitu Maria. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan ayat yang ke-9 itu. Di seluruh dunia di mana saja kabar baik dari Allah disiarkan, perbuatan wanita ini akan diceritakan juga sebagai kenangan padanya. Maksudnya apa Bapak, Ibu dan Saudara? Sebagai kenangan padanya. Berarti Maria ini memberikan kenangan kepada Tuhan Yesus. Waduh, ketika saya merenungkan tentang ini, luar biasa sekali. Bagaimana ada seorang wanita yang sederhana. Tetapi dengan kasihnya, dengan motivasinya yang tulus. Dia melakukan sesuatu perbuatan yang luar biasa. Dan dia memberikan kenangan kepada Tuhan Yesus Kristus sebelum Tuhan Yesus mati. Ketika Yesus masih hidup, dia memberikan kenangan kepada Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara, bisakah kita memberikan kenangan kepada Tuhan tentang hal-hal yang baik, yang terpuji. Kita menjadi berkat bagi sesama kita. Dan itu menjadi kenangan bagi Tuhan.
Ketika Tuhan mengingat kita, yang dikenang itu bukan sesuatu hal yang jelek-jelek. Kita sudah meninggalkan masa lalu kita. Tapi Tuhan masih mengenang kok jatuh bangun kok tidak baik-baik gitu ya. Tentunya kita punya kerinduan bagaimana Tuhan mengenang kita. Kita punya kenangan kepada Tuhan hal-hal yang baik, yang terpuji, yang indah. Dan itulah yang dilakukan Maria. Sehingga di ayat yang ke-9, demikian juga di Injil Yohanes pasal 12 tadi juga dicatat. Di ayat yang sebelumnya juga dikatakan di situ. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, biarlah Tuhan memiliki kenangan terhadap kita. Seringkali kita katakan, lah aku punyanya apa, Bu? Maria ini bisa membeli minyak narwastu 300 dinar yang mahal harganya. Bapak, Ibu, dan Saudara, di situ dikatakan ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Sesungguhnya ketika kita mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan, ketika Tuhan gerakkan, tidak dibatasi itu harus mahal. Kira-kira seperti itu Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi di sini ada sebuah bukti Maria lakukan ketika memang dia ingin memberikan sesuatu untuk Tuhan. Dan ketika kemudian ada tantangan, kalau di Injil Markus di situ tidak dituliskan nama Yudas Iskariot. Di ayat yang keempat dikatakan, ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Ini tidak ada namanya, ada seorang yang gusar. Maka kita perlu membaca Injil Yohanes pasal yang ke-12. Di situ dituliskan dengan jelas di Injil Yohanes, Yudas Iskariot. Jadi kita perlu membaca beberapa bagian supaya kita jelas. Ketika ada murid Yesus, satu murid Yesus yang nanti akan mengkhianati Yesus. Untuk apa atau pemborosan? Ini kalau dijual bisa untuk dibagi-bagikan kepada orang miskin karena kita peduli dengan orang miskin. Apa jawab Yesus, Bapak, Ibu, dan Saudara? Orang miskin itu selalu ada, tetapi aku tidak akan selalu ada untuk kamu. Ini jelas sebuah pandangan yang sangat kontras, sangat berbeda. Bagaimana Yudas Iskariot memiliki sebuah pandangan. Di Injil Yohanes tadi dikatakan dia seorang pencuri. Karena tujuannya adalah dia untuk menggelapkan uang. Ini nanti kalau dijual, waduh bisa dapat laba gitu ya. Bapak, Ibu, dan Saudara. Biarlah kita mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan. Ketika kita diberikan sebuah kepekaan untuk melakukan sesuatu. Janganlah kita selalu peka dengan diri kita sendiri. Dan ketika Tuhan sudah gerakkan itu, sesuatu akan terjadi. Kalau kita melihat pagi hari ini, mungkin tadi saudari Yani, ya, karena kita selalu memanggilnya Yani, Mbak Yani gitu ya, bisa bersaksi. Bagaimana ketika dia mulai untuk aku mau melayani Tuhan. Ibu Surya berdoa bagaimana untuk kemajelisan ini. Gitu ya. Dan ketika kepekaan itu diberikan ketika Tuhan gerakkan, kelap saudara. Ketika Bu Surya bergumul ketika aku kok pengen gitu ya. Bagaimana ya ini ada sekretaris majelis. Gitu. Memang kita sedang juga Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena ada beberapa majelis yang ada yang mengundurkan diri. Berarti kita memang butuh ya, orang-orang yang dipanggil untuk melakukan pekerjaan itu. Dan ketika Mbak Yani ini kemudian digerakkan Tuhan dan dia ingin juga untuk melayani. Kelab. Ini salah satu contoh ketika orang digerakkan Tuhan.
ketika ada kepekaan terhadap Tuhan, apa toh yang bisa aku berikan kepada Tuhan? Aku tidak punya apa-apa, aku tapi mau memberikan waktuku, hidupku untuk Tuhan. Dan Tuhan bukakan jalan dan kita bisa melihat pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu bukti apa saja Maria itu memiliki kepekaan terhadap Tuhan. Saya tuliskan di sini ada 3 hal. Yang pertama adalah mempunyai pengertian yang dalam akan apa yang Yesus katakan dan berusaha untuk melakukannya. Artinya ketika Tuhan itu mengajar, bukan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya, atau masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi. Di antara murid-muridnya tidak ada yang melakukan hal ini. Tetapi kenapa Maria ini yang tahu dan dia peka? Sebab dia mempunyai pengertian yang dalam. Mengapa saya tambahi kata pengertian yang dalam? Kita tidak hanya belajar kebenaran firman Tuhan, tahu firman Tuhan. Yang dalam itu apa tuh Bapak, Ibu, dan saudara? Berarti ngerti betul gitu ya. Terus belajar. Tidak cuma di bagian dasarnya saja. Oh tahu tapi aku nggak paham. Berarti Maria ini ketika dia mendengar apa yang Yesus ajarkan. Dan Yesus berulang kali mengatakan, sebentar lagi anak manusia itu akan mati, akan disalibkan. Dan dia menangkap itu dan dia mengerti dengan dalam. Maka dia pun juga punya kepekaan yang mendalam. Kemudian yang kedua, bukti yang kedua dia memiliki kepekaan. Adalah kasih, dia punya kasih yang rela berkorban. Bapak, Ibu, dan saudara, kalau kita mengasihi Tuhan tidak bisa dipisahkan dari rela berkorban. Kalau kita baca, kita sudah selesai minggu terakhir kemarin, bulan kemarin kita belajar eksposisi surat 1 Korintus. 1 Korintus pasal 13 tentang kasih. Wah, itu pengertiannya sangat dalam Bapak, Ibu, dan saudara. Ketika kita bisa peduli, ketika kita punya kepekaan terhadap Tuhan, terhadap sesama, ini tidak bisa kita lakukan tanpa kasih. Wah, kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 13, orang punya iman bagus, ya kita percaya, kita punya pengharapan. Tetapi bagaimana kita bisa tetap kuat menjalankan kehidupan kita sebagai orang beriman kalau kita tidak punya kasih? Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara, kasih itu memberi. Yang tidak mengasihi menuntut, menerima, dan mendapatkan keuntungan. Nah itu seperti Yudas Iskariot tadi. Tetapi kalau kita mengasihi, maka itu ada memberi. Tetapi orang yang tidak mengasihi hanya menuntut, menerima, dan tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian bukti yang ketiga. Maria melakukan sesuatu yang baik dan terpuji terhadap Tuhan. Kalau di ayat ini hanya dikatakan baik, tapi dalam terjemahan yang lain dikatakan ada 2 kata. Melakukan yang baik dan terpuji. Maka dikatakan yang dilakukan Maria itu memberikan kenangan kepada Tuhan. Tuhan mengenang, Tuhan mengingat apa yang dilakukan Maria terhadapnya. Bapak, Ibu, dan saudara, apakah kita ingin Tuhan itu mengenang kita? Kita punya kenangan terhadap Tuhan yang baik-baik, yang terpuji. Mari kita semakin melekat kepada Tuhan. Kita semakin terhubung dengan Tuhan. Supaya kita tidak menjadi orang yang rutin saja beribadah. Rutin kita melayani. Tetapi biarlah hati kita semakin peka Bapak, Ibu, dan saudara. Terhadap suara Tuhan. Terhadap kehendak Tuhan. Dan ketika kita mengasihi Tuhan.
Bahkan sebentar lagi kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sekali lagi, bukan sebuah kegiatan yang rutin yang kita lakukan. Tetapi biarlah kita dibawa semakin peka untuk menghayati. Kasih Tuhan itu sangat berharga. Bukan murahan Bapak, Ibu, dan Saudara. Sehingga kita akan masuk di dalam perjamuan kudus dengan lebih lagi sungguh-sungguh. Demikian juga ketika kita melakukan kehidupan, kita menjalani hari demi hari. Biarlah Tuhan yang semakin membentuk kita. Kita memiliki sebuah kepekaan terhadap Tuhan. Kita semakin menghargai perasaan Tuhan. Kita semakin menghargai Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau aku melakukan ini, apakah Tuhan berkenan? Kalau aku sudah lama malas untuk berdoa, kira-kira bagaimana toh perasaannya Tuhan itu? Slide yang terakhir. Karena itu sebagai kesimpulan, biarlah kita terus belajar meneladani Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa kepekaannya. Kita tidak menjadi orang-orang yang cuek, orang-orang yang melakukan segala sesuatu. Ya begitu aja lah. Wes baik Bu, aku sudah seperti ini aja sudah baik gitu ya. Tapi mari semakin kita melekat kepada Tuhan, semakin kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita semakin meneladani luar biasanya kepekaan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita bisa berbelas kasihan. Siapa toh saudara-saudaraku yang perlu aku bantu, perlu aku doakan. Kemudian yang kedua, biarlah kita menjalani hidup dengan kepekaan yang mendalam. Agar hidup kita ini menjadi lebih bermakna. Ini luar biasa Bapak, Ibu, dan Saudara. Seperti Maria dari Betania ini. Dia dicatat di dalam kebenaran firman Tuhan dan sampai hari ini perbuatannya diingat. Karena itu ketika kita diingat Tuhan, menjadikan kita bersyukur bahwa hidup kita sangat berarti. Amin.